diem aja ya. Ini udah saya pulang aja ya. Oh enggak ya. Berarti yang belakang ini wakil ketua semua ya? Ya, betul. Yang satu mantan, yang satu pacar. Enggak ya. Kalau misalnya dari segi datang dan pergi, kalau menurut aku karena aku udah lumayan lama ya di UKM Tenis, kurang lebih 2 tahun. Halo Sobat Pop, kembali lagi di Popcast episode 4. Popcast kece dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot nih. Apalagi kali ini kita kedatangan atlet yang bukan cuma jago di dunia olahraga, tapi juga jago di dunia akademik. Kebalik sih kayaknya, tapi ya udah gitu deh ya guys. Nah, sebelum kita mulai, kenalin dulu aku Feni Argenta Haryani yang akan nemenin kalian nih ngobrol seru. Hari ini kita bakal ngebahas tentang dunia olahraga, perjuangan di lapangan, dan adakah pengaruh psikologi yang bisa membantu para atlet buat tampil maksimal. Jadi siap-siap denger ya, pasti ini ceritanya seru-seru banget. Nah, buat yang belum tahu, podcast itu adalah program kerja yang menghadirkan podcast para atlet atau anggota organisasi di Universitas Diponegoro. Tujuannya pastinya buat berbagi pengalaman, tantangan di dunia olahraga, dan peran psikologis dalam meningkatkan performa atlet. Jadi episode kali ini tuh bakalan rame banget karena kita tuh ngundang 6 orang keren-keren, kece-kece gitu. Biasanya kan 5, 4, 2 gitu. Ini sekarang 6. Nah, kita sambut aja kali ya dari UKM Tenis Lapangan Undi. Nah, di sini tuh ada yang udah malang melintang di dunia olahraga gitu sebagai atlet. Ada juga yang sibuk di balik layar sebagai pengurus biar UKM tuh makin gacor gitu ya. Nah, terus kira-kira gimana sih rasanya menjaga keseimbangan antara dunia kuliah, organisasi, dan dunia olahraga. Terus apa sih keseruan jadi bagian dari UKM Tenis, baik yang pegang raket nih maupun yang ngurus sebagai organisasi. Tapi sebelum nanya-nanya tuh belum kenalan ya. Tak kenal maka? Bukan tak benci? Enggak ada. Oh enggak ada, bener-bener cinta maksudnya. Oh kayak gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, pastinya Sobat Pop nih juga pengen kenalan nih sama kalian semua. Jadi boleh dong satu persatu perkenalan. Oke, aku tunjuk aja kali ya. Dari yang kakak itu tuh, kakak yang ujung yang pakai baju krem tuh. Oke, tes. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Rian, aku dari Fakultas Hukum. Di sini aku posisinya sebagai wakil ketua UKM Tenis Lapangan. Salam kenal semuanya. Halo Sobat Popcast, perkenalkan nama aku Yuna Julia dari Fakultas Kedokteran. Di UKM Tenis ini aku sebagai sekretaris. Halo Sobat Pop, kenalin aku Jasmine, aku dari Fakultas Psikologi. Oh ini dari Fakultas Psikologi. Berarti gongnya ya hari ini, gongnya psikologi ya. Halo semuanya, halo Sobat Popcast, aku Madina Marvia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku di UKM sebagai tim hore aja karena kebetulan udah lulus. Oke, tapi sebelumnya pernah ya gak sih Kak jadi pengurus? Pernah, aku apa tuh? Sekretaris. Gantinya Yuna ini. Oh, ya. Menurun ke dia. Tertua ya. Perkenalkan, nama saya Alvito, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. FEB? Yap. Sebelah situ dong? Oh, yap. Oh iya. Berarti tinggal nyebrang tadi ya? Apa? Nyebrang tadi ke sini? Yap, betul. Oh betul. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zidane Bernard. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan studi oceanografi. Aku di sini sebagai mantan pengurus. mantan. Masa lalu, jadi dulu aku sebagai wakil ketua UKM Tenis Undip. Widih, wakil ketua. Berarti yang belakang ini wakil ketua semua ya? Ya, betul. Yang satu mantan, yang satu pacar. Enggak ya? Enggak. Selingkuhannya mana Kak? Aduh. Oh my god, takut deh. Nah, keren-keren banget ya ternyata UKM Tenis tuh anggotanya dari berbagai fakultas gitu di Universitas Diponegoro. Jadi makin kelihatan kalau tenis itu bukan cuma olahraga, tapi juga wadah buat nyatuin banyak mahasiswa dari berbagai jurusan gitu. Seru banget UKM ini temen-temennya nyatu-nyatu semua ya. Nyatu kan? Nyatu dong. Gacor gak? Gacor. Nah terus sekarang kita langsung masuk ke obrolan aja nih. Obrolan
kali yang ringan-ringan dulu aja kali ya. Nah, gimana sih kalian tuh kalau misalkan lagi di lapangan, kalian tuh latihan yang serius atau yang kayak biasa aja gitu, kayak kerasanya kayak nongkrong gitu, nongki gitu di tenis? Kok ini diem aja? Ini udah saya pulang aja. Oh enggak ya? Oh, Pertanyaannya hot banget nih. iya, ini masih ringan loh, ini masih ringan, masih ringan. Oh, kalian kalau yang ringan tuh susah dijawab ya? Oke. Dari siapa ya? Tunjuk kali ya? Boleh. Dari Masnya itu udah siap banget tuh, Mas pakai baju biru ini, Kajidan. Oke, kalau Ini juga biru kan? Kena gue Oh iya. nih. Oh iya maaf. Biru sana. Biru wakil mantan. Oke. Mantan wakil. Kalau dari kita sendiri kebetulan kita seriusnya tuh 1:10 kali ya. 1:10. Seriusnya 1, nggak seriusnya 10. Siap. Jadi lebih banyak funnya aja, lebih banyak interaksi sosial, terus juga kayak ya nambahin teman-teman baru juga karena setiap hari banyak orang datang dan pergi seperti kehidupan kita ini. Kata-kata. Jangan curhat. Baru nih Pak. Nggak semua jadi PDKT nggak boleh. Oke. Siapa? Terus kan banyak nih orang baru. Kalian tuh ngerasa nggak sih kayak pusing gitu ngeliat orang-orang baru gitu? Kan banyaknya, kaliannya ada oprek-oprek gitu kan ya? Ada. Oh, oprek. Nah, gimana sih kalau oprek tuh ngeliat orang baru kayak banyak banget? Apalagi kan sekarang tuh tenis tuh lagi FOMO-FOMO-nya ya, banyak banget yang datang dan pergi gitu. Jujur. Ya kan, jujur. Nah, gimana sih kalian tuh pusing nggak banyak orang yang datang tapi langsung pergi aja gitu? Misalnya dari segi datang dan pergi, kalau menurut aku karena aku udah lumayan lama ya di UKM tenis, kurang lebih 2 tahun. Jadi kayak mungkin awalnya stres kayak ngeliat ini orang setiap hari ganti, setiap jadwal rutin orangnya nggak sesuai. Tapi lama kelamaan tuh kayak ya udah biasa aja, ngelihatnya juga kayak apa ya udahlah emang siklusnya emang namanya UKM tuh pasti kayak gitu. Jadi kita mau nggak mau harus siap, harus selalu sabar ngelatih, harus selalu tersenyum walaupun lelah. Lelah ya? Berarti lelah ya? Jujur. Kalau Jujur. Oke. Nah, ada yang mau menjawab lagi, menambahkan atau cukup? Cukup aja kayaknya. Kayaknya emang udah satu otak ya semuanya ya, satu pemikiran gitu. Iya. Nah, terus sekarang kita masuk ke obrolan inti. Ada banyak nih pasti hal yang menarik dari UKM tenis lapangan Undip. Dan aku tuh penasaran banget dan pastinya tuh Sobat Pop juga penasaran nih. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap ya. Ini semua kayaknya harus ngejawab, tapi aku tunjuk. Gimana sih cerita kalian bisa tertarik atau suka dengan olahraga tenis? Ada yang awalnya udah cinta tenis dari kecil tah? Atau malah baru kenal pas kuliah gitu? Coba yang jawab yang Masnya baju biru yang di ujung, Mas Vito. Yang ini atau ini nih? Yang itu dulu, yang Mas Ini. Vito. Serius nggak nih? Mas Vito. Oke. Kalau aku itu udah suka tenis dari umur 4 tahun. Masih bocil. Ya betul banget. Masih segini. Oh iya, iya ya. Aduh, kacau Kita main layangan dia banget. main tenis. Oh, iya. Beda. Nah, terus udah berarti dari kecil? Ya memang dari kecil lanjutnya sampai sekarang. Lanjutnya Gitu. sampai sekarang. Oh, gitu ya. Berarti jago banget ya? Gimana teman-teman? Paling jago ini Kak, paling jago. Paling jago. Nyampe. Paling nyampe. Oke. Wah, bisa nih diajarin Sobat Pop sama Mas Vito gitu guys, kalau ke UKM. Oke, kalau aku itu sebenarnya tenis baru mulai serius tenis itu dari 2023. Cuman karena papa mamaku tenis kan dari aku kecil, jadi sebenarnya udah kenal tenis itu dari kecil. Cuman emang baru eksekusinya tuh baru 2 tahun lalu gitu. 2 tahun yang lalu. Baru serius ya, baru serius 2 tahun ya, 2 lalu. tahun. Iya. Tapi sempat kecil, sempat main-main gitu nggak? Sempet 2 bulan, terus aku takut sama Umur 2 bulan? Enggak, Oh, enggak. cuman latihan itu 2 bulan. Terus Segini tuh. Masih segini. iya, terus ya pas latihan 2 bulan itu kan nggak nyaman soalnya pelatihnya galak, Oh, jadi pelatihnya stop. galak. Oke, berarti nggak mau digalakin ya? Nggak bisa digalakin. Nggak bisa digalakin. Kalau aku awal mulanya mungkin karena aku sering nonton ayah aku pertandingan kali ya. Terus jadi dari kecil suka diajak ikut-ikut nonton ayah aku tanding. Jadi suka tenis tuh dari ya umur 4 juga sama kayak Vito gitu. Terus sampai sekarang. Oh.
Bener-bener dari kecil. Berarti ini dua jagoan ya? Dua jagoan. Jagoannya kan bukan? Bukan ya? dong. Oh, bukan. Padahal pop kebetulan. Oh iya. Juga sponsor. Gak ada sponsor ini. Berarti sekarang mainnya udah gacor banget. Insya Allah selalu gacor ya. Gacor. Tapi dikit gak apa-apa loh. Boleh dicontohin nggak? Boleh dicontohin nggak nih? Oh nggak bisa, susah. Susah, gak ada bolanya ya? Iya nggak ada bolanya. Ada yang mau jadi bola? Kebetulan nih. Oh, jadi kalau aku Enggak. jadi kalau misalnya Apa? aku Enzo Korea. cinta lah ya. Oh. Aduh, apa pengen makan soto. Oke. Jadi aku itu udah dikenalin tenis. Ada orang Sundanya gitu, tenis. Sarwaya juga. Sudah priangan. Udah dikenalin tenis teh dari SD, tapi udah latihan juga tahu SD, tapi karena itu pas SD kelas 5 tuh bertabrakan dengan jadwal tidur siang aku. Emang hektik sih, emang hektik. Sibuk Banget sih ya. udah gitu jadi kayak berhenti, terus kayak mulai lagi tenis pas COVID 2020 karena nggak ada apa? Nggak ada apa? Nggak ada pelatihan. Nggak ada kuliah, kok kuliah? Nggak ada sekolah, ya nggak ada kegiatan. Terus kayak sama papa, udah latihan tenis aja katanya. Terus kayak gitu, latihan tenis sih alhamdulillah jadi jago banget sekarang. Nggak. Tengil ya. Gimana? Emang harus kayak gitu ya kak? Harus ketemu dulu biar nanti kita praktekin di lapangan. Betul. Enggak sih, tapi kan aku jago juga. Oh iya. Oke. Aku percaya sih. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Kita harus percaya. Oh iya, emang Selanjutnya? percaya. Selanjutnya kakak Pulang. mau milih siapa? Mau pulang. Enggak dong. Di belakang tuh ada mantan sama pacar. Mau yang mana nih kak? Siapa ya? Mantan wakil sama pacar wakil ini? Kita lanjutkin aja deh yang Pertanyaan orang. berikut aja gimana? Ya benar. Gimana? Orang jauh dulu deh, orang jauh gimana? Jauh. Nih. Kan ada banyak. Aduh. Oh iya. Oh iya. Jadi dia udah nggak gamon ya, udah nggak milih mantan soalnya. Iya, udah sama pacar sekarang. Update. Kalau aku itu latihan tenis dari kelas 5 SD. 5 Karena SD. kebetulan ayah aku juga suka tenis dan pelatih aku dulu itu sama-sama pelatih ayahku juga. Jadi emang kita satu guru sama ayahku gitu. Berarti udah tua ya waktu melatih ya? Iya. Masih kuat. Masih kuat, masih gacor. Masih gacor. Oh, gacor rokoknya. Jangan-jangan ini Kak Yuna sama Karian satu kepelatihan ini? Enggak juga ya, dia Dia pelatih saya sekarang. betul. Berarti udah jago berarti Kak sekarang? Kalau aku tuh 50-50 lah. Habis ini saya tunggu kamu di lapangan ya. Aku mau dospek lagi Kak di lapangan. Kebetulan. Oke. Kalau aku dulu mungkin pernah setahun kelas 4, terus pensiun sampai kuliah. Kuliah tuh mulai dari 2022 sampai sekarang. Pensiunnya lama betul ya? Lama, kebetulan lama. Lama banget. Lama dari latihan ya. Iya, Lama dari latihan. Tapi lebih jago gak sih Kak kalau kayak gitu? Kebetulan kalau lawan Vito nggak jago. Oh, lawannya Vito yang sebelah sana ya Kak? Iya, betul. Kalau lawan yang itu nggak jago. Kalau lawan pacarnya itu sebelah? Kalau lawan pacarnya masih 11-11. Oh, sebelah. Tapi kalau lawan yang baju garis-garis, Ada banyak ini yang garis-garis. kebetulan garisnya putih, hitam. Kebetulan saya nggak garis-garis sih Kak. Jadi cuma satu yang putih. Maksudnya gue. Itu bisa 70-70. Oh, benar. Oke. Tapi Terima Kak. kayaknya banyak nih sobat pop yang pengen tanding sama kalian semua. Boleh diadu. Ditunggu ya, ditunggu. Dari yang paling jago. Dari yang paling jago. Dari yang paling jago. Mahir. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang bikin kalian semangat terus buat latihan? Atau tetap aktif ngurus UKM meski kesibukan kuliah yang padat gitu? Pasti kan padat-padat nih, apalagi dari fakultas kedokteran, fakultas hukum, dan yang lainnya juga gitu. Coba dari fakultas hukum dulu deh. Hukum kan biasanya padat nih mikirin pasal-pasal gitu ya. Sama apa sih tuh demo-demo gitu kan ya Kak?
Iya, betul. Betul. Tapi aku kebetulan enggak sih. Oh enggak, oke Kalau oke. aku enggak. Gimana sih cara kakak gitu buat Kalau aku, jadi kenapa aku bisa bagi waktu antara kuliah dan tenis gitu? Karena aku emang udah cinta sama tenis. coba buka dulu dadanya? Dan aku kalau dibelah ada bola tenisnya kan. Karena emang udah latihan dari kecil aja, jadi kalau emang udah nyaman sama sesuatu, jadi pasti bakal dilakuin terus gitu. Yes. Oke, berarti udah nyaman gitu Udah ya? nyaman. Udah cinta, udah suka. Terus udah apa lagi? Udah sayang juga? Udah jadi prioritas utama. Ih. Gitu. Boleh, boleh, boleh. Oke. Kalau aku sih sebenarnya tuh tenis ya itu kan hobi ya. Jadi prioritas utamanya kan tetap kuliah. Jadi ya waktu semester aku masih kuliah tuh tenis tuh ya sebagai pelengkap aja gitu. Misal kayak kita udah capek kuliah, terus ya kita tuh nyalurin hobinya kemana sih, ke tenis. Jadi pulang abis kuliah tenis. Jadi biar nggak stres banget gitu loh kak. Kalau Betul, misal lagi kuliah kan padet tuh kegiatannya banyak. Jadi tenis tuh ya buat pelengkap aja gitu. Oke, berarti sampingan dong ya jatuhnya. Ya gitulah. Cuman kalau pas udah semester akhir tuh ya itu udah jadi kewajiban gitu ya. Biar sehat gitu ya olahraga terus. Betul. Biar waras, biar waras. Oh. Emang gak waras ya kak kalau udah semester akhir? Ya gitu deh. Nanti kalian coba sendiri ya kalau udah semester akhir. See you later. Oke, selanjutnya boleh Kak Jasmine. Kalau aku mungkin karena masuknya lewat SBUB kali ya, jadi mau nggak mau. I know. Jujur Jadi aku nyampe. mungkin harus mau nggak mau pasti harus luangin waktu aku buat latihan kan pastinya. Terus mungkin kalau misalnya cara bagi waktunya sama kuliah, misalnya kayak lagi banyak tugas, mungkin itu aku lebih apa ya? Kan kalau UKM juga kan nggak setiap hari. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak UKM ya aku luangin waktu aku buat ngerjain tugas. Jadi kalau udah waktunya UKM jadi aku datang gitu. Aku tahu sih tugas-tugas psikologi karena kan kita sama psikologi ya. Iya, Oke. cuma psikologi doang yang bisa ngerasain kok. Iya, oke. Tapi kita bisa mengatur mental kita, mengatur emosi kita ya. Yep. Bangga dong. Gacor. Kalau aku sendiri karena hobi tenis, terus kayak mencari kegiatan yang positif, kayak nyari teman baru awalnya, terus Temen ya. teman aja gitu. Temen emang? Teman. Gitu. Temen ya. Ada apa nih? Teman tersayang, jadi kan teman tersayang. Tapi ada tersayang dan tercinta ya. Ya. Udah gitu kan olahraga nih ya anjing. Menghasilkan hormon dopamin, jadinya bahagia. Ditambah ketemunya sama orang-orang yang tahu nggak artinya? Gokil. Oke. Gini. Jadi aku makin semangat bermain tenis. Terus kalau misalnya buat tugas sendiri, tugas nomor 2 sih. Nomor 1. Tapi kerjain ya kan kak? Kerjain lah, kalau nggak nanti nggak dapet nilai ya. Bahkan pernah nggak kerjain tugas di tempat tenis, di lapangan tenis? Enggak sih, kalau kayak gitu gokil banget enggak sih. Berlebihan. Tapi kalau misalnya kelas kayak misalnya Zoom online gitu kan. Iya, bawa-bawa itulah. Nggak apa-apa dong. Tapi sambil diperhatikan juga kan pastinya. Iya, betul. Iya betul. Nanti ganti-gantian lapangannya pas lagi kosong ya udah kita merhatiin. Oke. Itu tips and trick ya berarti ya. Iya, biar seimbang, life harus balance gitu Iya. guys. Oke, selanjutnya boleh dong Kak Jidan. Oke. Mungkin kalau aku hampir sama kayak Yuna, jadi tenis itu prioritas yang paling pertama. Karena kalau dari aku sendiri kayak tugas kuliah itu masih banyak waktunya gitu loh buat dikerjain. Jadi kayak spare waktunya banyak. Karena ada deadline-nya juga Iya, kan pasti karena kita. ada deadline-nya. Coba kalau tenis kan deadline-nya seumur hidup kebetulan. Jadi ya gitulah kebetulan karena belum jago-jago, Oh, jadi main tenis terus gitu. belum bisa ngalahin Vito ya? Belum bisa. Belum ngalahin bisa. gitu. Berarti kalau kuliah udah jago nih Kak. Kuliahnya juga belum jago. Kuliah. Gitu. Mungkin kalau kuliahnya jago udah stop kuliah kali ya. Iya bener ya. Cuma karena belum lulus jadi masih. Dia jadi orang kaya kali ya? Amin. Pasti dong, pasti kan jadi orang kaya. Amin. Sukses semua ya. Amin. Selanjutnya. Udah dan. Ada. Tadi apa pertanyaannya? Jujur ngeblank.
Aduh, nggak seru. Ya udah lah, apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus buat latihan atau tetap aktif dalam organisasi? Kalau aku tuh sama lah kayak Jaspin kan, soalnya aku juga kan SBUB juga. Suka SBUB? Iya. Pick me dah. Lanjut aja. Kan. Terus aku tuh kayak nganggep tenis tuh kayak ya udah prioritas banget lah. Udah bukan kayak hal kedua, kayak penting banget gitu. Oh, penting banget. Terus ya tenis tuh kayak bisa bikin stres hilang juga kan, soalnya kan. Oh, gitu ya. Jadi Kalau emang nggak stres ya? dulu sih stres ya, jujur. Sekarang kayak ya udah terima apa adanya. Oh, terima kasih. Sekarang berarti udah menerima gitu ya? Betul sekali. Udah menerima. Karena udah jago nggak sih? Jadi udah menerima. Lebih ke karena udah dewasa. Udah dewasa. Kalau dulu berarti nangis kalau kalah. Iya jujur. Iya jujur. Jujur. Nggak mau latihan lagi gitu. Ya mau dong, Oh, nanti mau. kalah lagi kalau nggak Iya. latihan. Nanti kalau nggak latihan nggak bisa masuk psikologi ya? Bener. Iya nggak SBUB kan? Iya dong. Oke. Pertanyaan selanjutnya, susah nggak sih bagi waktu tuh antara kuliah? Tadi udah ada nih yang ngejelasin, Tewina dia bagi waktunya, zoomnya kadang di lapangan gitu. Ada nggak sih tips yang biar nggak keteteran gitu kalian antara kuliah atau zoom atau apapun gitu organisasi gitu kan? Pasti ada organisasi. Waduh jatuh ya ini. Aduh. Ya, oke, dari siapa dulu nih? Dari Kak Vito dulu deh, dari Bang Oplem. Dia kan problem. Kenapa? Aman. Iya, dari tahun terakhir ini. Kalau aku kan, Oh, bener lagi. Oh, enggak, Kak. Bentar ini. Ini kayaknya mikir lembut. serius. Oke. Nah, Jangan. kalau aku sih sebenarnya kuliah sama tenis tuh gampang sih ngatur ya. Karena pertama jadwal kuliah aku juga nggak bentrok juga. Terus kalau misalkan tugas juga sih aku nggak terlalu keteteran juga sih kalau sama tenis, jadi nggak terlalu keganggu juga sih. Oh, Jadi gitu aman. ya. Berarti aman banget ya. Aman banget. Aman banget. Banget. Kan manajemen ya, Banget. manajemen dia pasti udah bisa jago uang dan waktu juga gitu. Soalnya kan santuy guys. Oke, selanjutnya siapa ya? Kajidan deh, Kajidan boleh. Oke, kalau dari aku mungkin di awal aja ya, karena di jurusan aku sendiri kan banyak lapraknya. Jadi awal-awal semester 3, semester 4 tuh struggle, kayak ninggalin tenis berat, tapi juga kalau tenisnya ditinggal stres, kerjanya tugas doang. Jadi ya waktu itu mau nggak mau tenisnya sedikit berkurang, sedikit aja berkurang Oh, aja. sedikit aja ya, Nah, sedikit aja. Karena masih banyak waktu, misalnya kita tenis cuma 2 jam, sisanya kan masih bisa ngerjain tugas gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Cuma kalau setelah semester 5, semester 6, di aku tuh udah luang, jadi udah lebih banyak tenisnya sih kalau dari aku sendiri. Oke. Udah gabut. Oke, selanjutnya boleh Kak Dina. Oke, aku awal-awal itu waktu pertama kali tenis kan 2023 ya, itu aku semester 5. Dan itu aku di situ bagi waktunya tuh ya bener sih tadi kata Zidan, jadi kayak tenisnya agak dikurangin, terus nanti kerjain tugas. Cuman kalau lagi luang ya udah tenis aja karena kan cuman Senin, Jumat, Sabtu. Jadi nggak yang gitu ganggu sih, paling ngebagi waktunya ya kalau misal udah selesai kuliah baru nanti ke lapangan. Kalau misal masih ada kuliah di hari biasanya jadi ya udah nggak usah datang dulu gitu. Oke, berarti 2023 ini langsung jadi pengurus juga ya? Enggak dong, Oh, belum. belum. Baru itu masih jadi anggota. Oh, jadi 2000 berapa tuh? 2024 baru jadi 2024 pengurus. awal ya? Iya, Oh, betul. kirain langsung gitu. Enggak dong. Nah, oke, selanjutnya Jasmine. Kalau dari aku mungkin sama kayak tadi Kak Dina bilang, kalau misalnya kan UKM gak setiap hari kan, jadi kayak kalau semisalnya lagi nggak UKM ya pasti waktunya buat ngerjain tugas. Tapi kalau misalnya aku tuh semester ini kebetulan harinya rada bentrok, sebenarnya nggak bentrok banget sih, cuman kuliahnya itu pulangnya sore kan, latihan UKM tuh kan Senin, Jumat, sama Sabtu. Terus kalau Senin tuh pulangnya sore, jadi kebetulan aku kalau Senin nggak bisa datang. Kalau Jumat aku 3:30, jadi ya mepet-mepet lah datangnya gitu. Jadi kalau untuk ngebagiin waktunya sih sebenarnya ya kalau emang ada waktu luang ya aku buat pakai ngerjain tugas atau segala macam. Tapi kalau misalnya untuk tenis ya pasti ada harinya sendiri lah ya gitu. Oke, tapi kalau untuk atlet nih,
ada nggak sih jam-jam atau hari-hari buat latihan gitu khusus atlet? Ada, kebetulan ada. Oh ada. Di hari Rabu sama Minggu ya? Iya, sore. Rabu sama Minggu. Rabu sama Minggu. Capek berarti ya? Berarti Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Yep. Wow, berarti udah banget cinta banget ini ya sama tenis ya? Udah sempat nyium raket juga? Udah kelihatan. Oke, selanjutnya boleh Karian. Oke, kalau dari aku sebenarnya nggak ada kepastian bisa sibuk apa enggak, karena tergantung IRS-nya juga. Mm-mm. Kalau di fakultas aku, itu kalau kita milih IRS itu bisa dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi baru selesai. Oh, oke. Jadi bisa sibuk atau enggaknya aku ikut tenis itu karena tergantung IRS ya. Kalau misalnya semester ini jadwalnya nggak bentrok, itu aman. Berarti kalau Eva tuh war juga, Kak? Iya, ngewar dari Oh, ngewar pagi juga. sampai ya pagi. Wih, pagi sampai pagi. Berarti ini usaha banget ya Warrior Iya, betul. biar bisa tenis gitu ya? Ngorbanin kantung mata buat jadwal tenis. Oke, selanjutnya Kak Yuna. Oh, Cinta Laura, silakan. Ya, aku sih pokoknya ingat kata Mama Gigi. Mama Gigi. Mama Gigi soalnya tenis juga ya? Iya. Oh, Maria. Oke, enggak deh, terus deh pokoknya kayak semester 1, 2, 3 awal-awal tuh aku juga sama kayak Jidan sempet yang hektik banget, laprak sama praktikumnya tuh bisa sampai kayak ada 2 dalam seminggu. Nah, itu juga tulis tangan. Nah, untuk ngatur waktunya sendiri aku tuh berusaha nyelesain laporan praktikumnya itu di weekday. Jadi aku nyempetin waktu buat olahraga tenis itu di Sabtu sama Minggu. Yang walaupun biasanya kan hari-hari weekday juga kita selalu tenis kan nyempetin. Terus kalau misalnya lagi banyak laprak ya cuman Sabtu Minggu doang sih. Berarti olahraganya bukan tenis aja nih? Iya. Oh, banyak loh. Banyak. Salah dicoba. Sempet jadi pelari culture juga berarti? Baru-baru ini. Sama siapa itu? Sama Feby. Oh iya, tadi banyak ya. Udah. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau lagi tanding atau ada event gitu penting di UKM, biasanya kan ada event-event apa tuh internal cup ya, pernah kan? Nah, pernah nggak sih ngerasa gugup banget? Terus apa sih yang biasanya kalian lakuin buat menangin diri? Ada nggak sih ilmu psikologinya gitu? Walaupun yang bukan dari fakultas psikologi pasti tahu kan ada mental, ada kepercayaan diri kayak gitu. Ada nggak sih kalian nerapin itu saat mau pertandingan gitu? Sekarang oke. Sekarang aku nggak mau nunjuk. Sekarang harus ada yang mau berani speak up pertama. Oke. Sangat Kalau dari aku mungkin tipsnya biar nggak gugup itu ini kali ya, self talk positif. Dia punya. Jadi ditaruh di akhir aku ini. Kalau mungkin itu yang tadi self talk positif karena itu juga bisa membangun apa ya kepercayaan diri kita kan. Jadi kayak biar bukan cuma tekniknya doang yang siap, tapi harus mentalnya juga dong siap. Biar harus bisa ngasih yang terbaik dong pastinya. Oke, betul dari aku. Oke, selanjutnya mau siapa yang speak up kedua nih? Dari aku boleh kali ya? Oh, boleh. Oh, berarti atlet-atletnya dulu ya. Yang jam terbang tinggi. Ya, senior dulu. Kalau aku sih teori Darwin. Hah? Itu nggak fisika. Bukan. Lanjut Kasian. Nggak, kalau aku sih, kalau dulu jujur aku gugup banget ya kalau setiap mau tanding ya, pasti selalu gugup. Ya, cara aku sih apa ya, paling dengerin lagu doang sih. Terus yang penting jangan mikir kemana-mana kayak mikir kayak bakal kalah apa gimana pokoknya yang penting positif aja terus gitu. Oh, dengerin lagu berarti ya. Lagunya lagu apa? Bola-bola boleh. Oke, berarti yang satu dengerin lagu, yang satu tadi apa? Oke, self talk positif guys. Oke, selanjutnya Kak Yuna? Nggak mau. Oh, nggak mau. Kak Cinta Laura silakan. Boleh. Oke. Gak mau. Kalau aku sendiri kan jam terbangnya belum sebanyak mereka berdua. Baru berapa kali ya? Kita 2 kali. Oh, benar. Guys. Oh, partnernya. Iya, alhamdulillah 2 kali pertandingan masih kalah dari Lumas. Alhamdulillah. Oh iya, enggak 3. Koreksi juga. Ya 3 guys, gitu. Kalau dari aku sendiri sama kayak
Jasmine awalnya kayak afirmasi positif dulu kepada diri sendiri, oke, everything is gonna be okay. Dia kayak berpositif thinking terus. Kayak kalau dari aku sendiri seneng sih, kayak dari kan waktu pas turnamen pertama, kedua dan ketiga selalu ada yang mensupport, yaitu beliau. Iya, dia tuh, mereka tuh yang kayak selalu nyemangatin, terus kayak ngasih arahan gitu, kayak ayo teh bisa teh kayak gini kayak gini kayak gini. Terus jadi aku jadi kayak semangatnya tuh bangkit lagi tuh. Kayak misalnya awalnya aku dari kayak apa, deg-degan, terus bergetar sekujur tubuh. Terus kayak dia emang kan itu apa gitu. Terus gue kayak Goyang, sama goyang. Jidan sama Vita tuh kan mereka selalu ada ya. Nangis sedih tau. Terus jadi kayak semangat lagi. Itu sama my partner juga selalu nyemangatin, mempercayai. Aduh, peluk dulu dong, peluk dulu dan cium dulu boleh sama yang belakang juga yang Kayaknya dukungan positif dan pikiran positif itu nomor satu. Oke, selanjutnya Kak Dina. Dari aku, ya benar sih tadi kata Yuna, kan kita baru 3 kali juga ya. Kalau dibanding atlet-atlet ini, kita baru 3 kali ikut tandingan, dan emang awalnya tuh pasti mentalnya tuh kena dulu karena ya pertama kali gitu kan ikut kompetisi kayak gitu. Terus lama-lama ya dibuild lah kepercayaan dirinya sama official ini. Terus dikasih apa tips and triknya gimana gitu. Jadi lama-kelamaan tuh jadi kita makin semangat gitu, makin pede gitu. Walaupun akhirnya kalah juga ya, tapi tetap ada kepercayaan dirinya muncul. Betul. Iya, Tapi kan meningkat lah ya dari awal sampai yang akhir. Yang awalnya mungkin deg-degan banget. Iya, betul. Deg-degan aja gitu. Deg-degan aja. Deg-degan aja. Walaupun kalah gitu Walaupun kan. kalah, Iya. nggak apa-apa. Yang penting berani mencoba. Beneran coba, betul. Tuh. Selanjutnya mau yang mana dulu nih? Mas belakang nih. Mas ganteng dulu, Mas ganteng. Kalau tadi kan dari Jasmine ada apa? Self talk positif. Self reward. Self reward. Oke, kalau dari aku itu ada namanya one point of focus. One point of Oh, aduh ilmu sekarang kayak gini. Mungkin baik-baik ya. Oke, Ini adalah trik gimana kita Guys, catat ya guys. Iya, catat ya. Oke, kita perhatiin semua ya. Perhatiin ya. Oke, jadi bijak. Itu kayak itu sebenarnya kayak trik aja sih biar kita tuh fokus ke satu poin yang lagi kita mainin. Jadi ini paling berguna itu kalau misalnya kita lagi di posisi kalah poin. Jadi misal kalah kita di 35 atau 36 gitu, dimana nanti di set ke-7 lawan itu bakal menang. Itu kita jangan terlalu mikirin berapa jauh sih skornya, aduh bisa kejar apa enggak ya gitu. Jadi kita fokus aja buat sesimpel kayak kita bakal ngarahin bolanya kemana di sini. Jadi gimana caranya kita menangin ini poin. Terus kalau misalnya kita udah menang, jangan mikir, duh jauh bisa nggak ya gitu. Jangan pesimis dah pokoknya. Pokoknya fokus aja di poin itu. Jadi kalau pelatihku dulu bilang kayak gitu. Keren banget ya, berbobot banget ini, sumpah berbobot banget. Terus sebelahnya pasti lebih berbobot ini. Tapi ini dia. Jadi ya kita gak tunggu-tunggu. Aku lihat trik paling menyimpang dari semua yang ada di sini. No, kuncinya karena fans itu kebanyakan double ya untuk sekarang turnamennya. Jadi cari partner yang jago. Oh, cari partner. Biar apa tuh? Biar apa dulu itu? Biar detail. Biar Mental aman. Pukulan aman. berarti yang nge-carry yang harus melatih mental ya? Ini masih mental. Oh, berarti Kalau kita nikmatin aja hasilnya. betul banget. Kalau aku gitu. Jadi kemenangan range pertama aku karena digendong. Digendong. Aku nangis. Jadi menangis. Menangis. Oh, menangis, oke. Nah, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ada nggak cerita paling memorable gitu selama gabung UKM ini? Entah itu pengalaman tanding, bikin acara, atau momen bareng teman-teman UKM nih. Ada nggak sih? Atau pernah kalian jalan-jalan ke suatu tempat gitu?
kasih ya, memorable ya. Media maksudnya. Memorable. Yang paling seru banget gitu. paling seru itu di UKM atau di Bebas. Ceritanya beda-beda ya. Kalau ini di UKM, yang itu di sebelah mana? Kalau itu sebelah mana? ya? Paling seru tuh waktu itu aku pertama kalinya sebagai jadi official nganter atlet-atlet ya. Waktu itu kita main ke UGM. Terus seru banget karena pertama kalinya juga ngelihat kompetisi antar mahasiswa ya. Jadi kayak experience pertama aku untuk nemenin mereka gitu sebagai official gitu sih, itu paling seru. Berarti jalan-jalan itu ke Malioboro. Jalan-jalan juga sih, Jalan-jalan. makan gitu-gitu. Tapi menang nggak waktu itu di UGM? Menangis ya kalau yang ini. Menang atau enggak? Sempat dapat Ini kayak sempet dapat juga apa ya, perunggu kalau nggak salah. Iya. Oh, keren banget. Bagus dong. Berarti selain jalan-jalan, selain pertandingan jalan-jalan juga berarti. Kulineran juga ya. Kulineran juga. Oke, sekarang Jasmine deh. Yang memorable apa? Jangan sama nih, jangan di jangan di Aku UGM. mungkin ini ya pas kita rame-rame pergi ke Telomoyo. Telomoyo itu apa? Telomoyo itu Gunung. Iya, orang-orang nggak tahu nih gunung apa tuh. Hampir gunung. Gunung. Itu soalnya banyak yang terjadi ya. iya. itu seru banget sih. Boleh diceritain nggak? Mungkin Boleh. mungkin ini kita nyasar berkali-kali kan. Ada Jatuh. Iya, udah nyasar, jatuh. Gitu. Terus. Terus sempet jatuh. Kasidan. Oh, kan juga. Jatuh sama Kadina. Oh, sempet jatuh. Tiba-tiba. Motor yang gede banget itu ya? Iya, yang segede itu yang warna hijau. Warna hijau, kayak capung gitu ya? Oh, oke. Agak jelas. Lanjutnya, Kak Jidan deh, kan tadi habis jatuh. Maksudnya motor Makanya udah lama. Kalau tadi kesini nggak jatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak jatuh. Oke, cerita yang lain nih, jangan Telomoyo berarti. Oke, mungkin kalau dari aku serunya adalah kayak kan aku juga udah lumayan lama ya di UKM Tenis dari 2022. Serunya tuh kayak kita bisa kenal banyak banget orang kayak dari berbagai jurusan, berbagai angkatan. Walaupun juga kayak yang seru ada yang nanti datang terus pergi, nanti datang lagi, seru lagi. Dari circle jadi punya satu pertemanan berikutnya, pertemanan lagi dan seterusnya gitu. Terharu ya, sedih semua ya. Aduh, saya juga disuruh panitia. Jadi sedih itu tetap banyak senangnya. Oh, banyak sedihnya. Gitu. Kalian tuh kalau misalnya mau gabung UKM ya, ngeliat mereka semua itu pasti kelihatan itu galak awalnya, tapi tuh lama-lama mereka tuh kayak aduh so sweet banget. Keluarga banget lah buat aku gitu. Makanya aku undang ke sini. Berterima kasih dulu. Manis banget ya omongan anak psikologi. Iya dong. Kalau nggak manis bukan psikologi. Oke, selanjutnya buat Kak Vito. Lanjut Kak Vito maksudnya. Oke. Kalau aku kayaknya ini ya kayak tahun kemarin ya internal cup. Ya nggak boleh. Enggak, serius. Tahun sekarang ya? Emang iya? Oh iya benar-benar. Soalnya kan aku kayak sebagai maba terus kayak ikutan tanding antar kampus ya. Ketemu yang lain-lain itu pengalaman baru sih. Terus kayak banyak ketemu orang-orang yang baru juga gitu. Ketemu orang-orang yang baru. Internal cup yang mana nih? Yang mana ya? Yang terakhir atau yang awal nih? Yang terakhir aja gak terakhir sih? aja. Soalnya ada pemenangnya di sini ya? Iya, betul, kebetulan. Penny Argenta. Tapi kan balik lagi ke partnernya yang jago ya. Tadi tuh kata Kak Jidan itu harus ada yang nge-carry. Harus ada yang ngegendong, betul kan? Gendong apa yang Nah itu nggak tahu sih sebenarnya. Kadang tuh saling menggendong aja. Guys. Walaupun servis gak kena, gak masuk gitu ya, walaupun gitu maaf deh kan masih belajar. Oh aku nggak dibawa nih ikut internal cup lagi. Enggak boleh. Gak boleh. Yaudah pulang deh. Bisa-bisanya ini acara saya punya ini. Siapa yang takut? Oke, tapi menang waktu itu. Kebetulan juara 2. Oh juara 2. Jadi nggak menangis gitu ya? Nggak menangis kan? jujur hampir sih. Hampir. Tapi sebenarnya itu ngepur gak sih buat aku atau enggak? Ya, itu kurang beruntung aja sih. Oh kurang kebetulan. beruntung. Berarti aku jago ya? Partner ya. Enggak aku
Kok nggak ada? Perasaan tadi waktu atlet bilang jago kalian kayak iya jago, bilang aku kok nggak ada gitu ya. Dia bisa langsung terjawab. Oke. Nanti lihat aja di lapangan ya guys. Rahasia dapur. Rahasia dapur walaupun ternyata jelek sih sebenarnya. Oke, lanjut ke Kajidan. Udah. Oh udah, maaf ya, mestinya baru masih magang. Oke, kalian. Oke, terima kasih semuanya. Oke, belum. Bahasa sebelah mana sih bahasa? Oke, kalau dari aku tuh mungkin bukan sorry Tipo. Mungkin bukan cerita sih, tapi lebih ke lebih ke apa yang ada di lapangan gitu. Jadi aku paling terharu, aku paling suka kalau misalnya bisa latihan itu udah pada pendinginan, kita bisa sholat berjamaah di musola gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kebetulan kewajiban wajib banget ya kegiatannya. Iya. Tips Itu menang juga nggak sih? Iya, Fasilitas yang sangat bagus lah di UKM kita. Jadi kita itu punya musola dan kebetulan AC-nya enak gitu. Oh, ada AC-nya di dalamnya. Waduh, bikin semangat sholat ya. Betul. Tapi udah pasti gak sih sholat tuh harus Iya, semangat. betul, pasti dong, pasti. Salah. Bikin lebih nyaman gitu. Oh iya, lebih Habis nyaman, keringetan, betul. kena AC gitu. Betul. Jadi selain kita bisa sehat jasmani, kita bisa sehat rohani juga gitu. Oh, berarti kadang berjamaah juga pernah ya? Pasti berjamaah. Biasanya kajian imam ya biasanya. Ini kaji dan imam ya, Mbak. Oh, jangan kasih Sorry, ini. sorry. Oke, buka mana dong? Buka sana, kalau di sana. Oke. Nah, next ya, ini katanya tuh aku dengar kemarin tuh tenis Undip turun Pomprov nih. Siapa nih yang ikut Pomprov ini? Ayo ngacung. Ngacung tuh apa ya? Tunjuk tangan, bukan tunjuk tangan. Coba. Angkat tangan. Loncat yang kemarin Ayo, ikut Pomprov. Ayo loncat. Oke, waktu kemarin tuh menang atau menangis ini? Menang dong. Oh, menang dong. Coba dong. Jelasin dong. Ayo, jadi tepuk tangan. Oh, itu pas prestasinya. Oke. Ulang ya. Oke. Silakan Jasmine. Kemarin tuh pas Pomprov aku kebetulan dapat perak. Oke, tepuk tangan semuanya. Perak. Terus? Udah? Terus iya perak aja ya kan. Perak aja. Iya, Yap. perak. Tapi gimana sih bisa menang atau ada deg-degannya atau gimana? Itu di mana sih tandingnya? Kemarin di Purwokerto. Purwokerto. Iya. Oh my God. Di Unsud. Ini perasaan ada yang dari Purwokerto ya? Siapa ya? Oh, siapa ya? Oh, ini Bukan Inyong. Siapa ya? bukan Inyong. Oke. Terus Ya terus maksudnya kamu ada gak Terus kayak nabrak ya? tips gitu waktu pas di Purwokerto kayak misalnya panas kan di sana atau panasan Semarang sih sebenarnya? jujur sama aja sih panasnya. Iya sih Sama aja. sama aja. Enggak kemarin panas kamu terima. Kebetulan kemarin panas gitu. Panas terus Sorry. tapi kalian bisa gitu latihan panas-panas gitu? Bisa dong kan kalau latihan mah pagi, mainnya siang. Iya mainnya siang bisa Bisa gila. Oh, bisa gila. Bisa gosong. gosong, iya, betul. Kebetulan beneran gosong sih habis balik. Oke, tapi udah putihan lagi dong sekarang pastinya. Aduh, nggak tahu deh. Udah dapet duit gak sih dari sana pasti menang itu? Dapet gak ya? Dapet ya? Dapet lah ya, dapet. Oke. Coba yang ikut lagi siapa? Oh, yang tadi itu, yang ujung? Saya. Ya, saya. Hadir. Hadir. Oke. Boleh dong. Kan kalau Jasmine tadi dapat perak ya. Aku dapat uang ongkos doang sih jujur. Oh, ya, jujur. Berarti menangis berarti ya. Menangis. Ayo, yang bohong kemana? Mik. Lo mau beli? Dapat. Enggak dapet. Dapetnya sih. Ya, ini Ya, kita lupa ya. oke, saya lupa ya guys. Sorry banget nih. Saking banyaknya prestasi. Iya. Dapet. Oh ya. Dapat. Iya. Aku waktu itu nulis. Ya. Sorry guys, selamat guys. Kita dapet ya guys, ternyata. Saya dapet. Ya walaupun bagus tapi apa? Terus kita dapet kan guys, gitu. At least bawa medali ya pulangnya. Yes, bawa medali. Nggak tangan kosong. Oke. Berarti menang ya? Menang kan? Berarti Undip ini ngewakil Undip gimana atlet Undip ini ngewakilin
Undip. Yep. Oke, Betul kan komprok. kata-katanya? Betul dong. Ih, bantuin saya dong. Ini kan saya magang itu harus dibantu juga. Masa Benar Kak, enggak? benar. Bener. Oke, selanjutnya pernah nggak ngalamin kejadian kocak atau drama mendebarkan waktu latihan atau waktu tanding? Spill dong dikit aja. Aduh, bumbu dapur lagi nih guys. Banyak lagi nih kalau gini nih. Coba ini kali ini salah satu aja ya. Gimana yang mau menceritakan? Jangan aku kurang banyak sih. Oh, kurang momen-momen banyak. lucu. Kajian ya sih? Iya, Kajian punya banyak cerita kayaknya. Mungkin kalau dari aku yang paling apa tadi? Yang paling gong gitu lah, yang paling kocak drama gitu. Misalkan Oke, kayak oke. ada Vito mau tanding tapi nggak bawa raket gitu misalkan. Nah kalau itu banyak. Oh, banyak. Kalau banyak dari kita yang suka udah ke lapangan, tapi ternyata sepatunya di kosan. Oh gitu Atau ya. ke lapangan tapi raketnya di kosan. Oh gitu ya. Banyak. Jadi kayak mereka cuma datang bawa badan, sampai lapangan udah selingut-selingut. Nggak bawa sepatu. Nggak bawa raket. Jadi Oke. kita pertanyakan juga niatnya. Cuma kan datangnya juga udah niat kan. Iya, Jadi betul sih. kita hargain lah Iya niatnya. kita pasti dihargain dong gitu. Ini ya senyum-senyum jangan tersangkanya. Iya, salah satu tersangka. Tersangka. Kemarin juga ada yang udah nyampe lapangan, kunci motornya di kosan. Tidak ada kayak gitu. Padahal motornya ada ya. Motornya ada, Oh, tapi kan oke. sepatunya di dalam. Iya, oke, siapa itu ya? Nah, oh yang ini kayaknya nih. Oke. Terus ada lagi mau yang cerita? Oh, mau nambahin, boleh. Jadi kalau di lapangan ada satu orang, kita sebut saja si X. Pokoknya si X ini kalau misalnya ada mahasiswa baru nih yang datang ke UKM, terus kayak dia dari kejauhan melihat, oke nih orang nih target utama. Itu si X pasti selalu, oke nih cakep ya si itu. Gak lama dia langsung, ngobrol. Nama lu siapa? Jurusan apa? Apa lagi? Lu oke sih mainnya udah bagus. Langsung pindah ke WA. IG dulu baru WA. Itu sih yang bikin Si X ya, si X. Dan Jangan dicontoh guys. boleh dong nanti sobat pop kalau ikut UKM ada si X ini pasti gimana? pasti kelihatan banget menonjol oren sama tank topan. Dan sepatunya boleh dong. Kayak Sepatunya sepatu dong. warna pink neon eta si X teh. Si X sepatu baru juga ya, sepatu baru juga. paling berisik ya. Iya. Iya, baik. Oh kadang si X ini juga kadang suka ngeluarin bau-bau bunyi yang gong. Yang Kita udah tahu. coba bentar. Pengen dong dicontohin nama yang Aduh mungkin kalau sekarang nggak bisa enak. Natural. Soalnya ada stranger. ada stranger malu. Kalau di lapangan nanti kita nggak tahu ada yang datang lagi, pasti kelihatan. Oke. Bunyinya minimal kedengeran lah. Oke, udah next pertanyaan selanjutnya. Ini salah satu aja, yang tadi deh yang belum jawab. Menurut kalian seberapa besar sih peran psikologi itu buat atlet tenis? Berarti atlet aja kali ya ngejawab ya. Misalnya soal fokus, percaya diri, dan ngadepin tekanan sebelum tanding. Seberapa penting gitu nilai psikologis? Penting banget ya. Penting Karena banget. sebenarnya kalau misalnya untuk pertandingan tuh bukan cuma teknik doang yang harus siap kan. Tadi aku udah bilang juga, tapi mental juga harus siap dan Betul. kita juga harus fokusnya harus bagus, percaya dirinya harus tinggi supaya nanti di lapangan tuh kita bisa ngasih yang terbaik sih. Mungkin itu dari aku. Oke, coba dari atlet yang sebelah ujung. Kalau aku sih Sebelah ujung. sama ya kayak Jasmine, soalnya percuma kalau misalkan teknik kita bagus terus mental kita hancur sih ya percuma kita juga nggak akan bisa main sih. Jadi yang pertama tuh harus mental dulu sih, yang penting kuat aja dulu. Oh, berarti Gitu. mental yang kuat gitu ya, biar bisa menang. Biar nggak berarti buyar, biar nggak buyar. mental menang. Guys, Oke, nih nggak bisa ya. Aduh, bisa kan? Oke, 1, 2, 3 ketawa. Udah, cukup. Sekarang waktunya kita main games. Nah, gamesnya itu siapa yang paling gitu. Nanti aku ngasih pertanyaan, terus kalian tunjuk gitu. Pakai ini nih, guys. Aku punya. Nggak usah tutup mata. Enggak. Nih, jadi tunjuknya pakai ini, guys. Nah, boleh dong kakak dibagiin satu-satu. Oh, enggak. jangan dulu. Kalau undercover tuh biasanya aku sih kayak yang paling jago. Kolam Kolam dulu. air. Bayar sendiri ya. Ini jangan ada yang nyelip dua ya.
Kan ada nyelip, maksudnya ngambil dua gitu. Enggak dong. Coba ini yang gedean tangan ini daripada tangan ini siapa ya? Nah ini. Oh ini nih. Oh iya. Oke, kita mulai aja gamesnya. Nanti tuh aku kasih pertanyaan, terus aku hitung 1, 2, 3, kalian tunjuk ya. Jadi jangan pertanyaan langsung tunjuk, jangan gitu. Jadi, 1, 2, 3, hop, gitu ya. Merem nggak? Enggak. Ribet banget. Oke, siapa yang paling rajin datang latihan tepat waktu? 1, belum Vito. Sorry banget. 1, 2, 3. Oh, gue pikir. Oh, gak apa-apa. Berarti Kak Jidan nih yang paling sering tepat waktu. Kadang dia yang beres-beres dulu. Kalau ada sampah, pulang juga dia yang rapi-rapi dulu. Oke. Hujan dia yang ngepel juga. Iya bener lagi. Oh, berarti kalau hujan tuh harus dipel gitu ya, Kak? Iya. Biar nggak licin. Biar Sampai boleh- kadang kalau nggak ada pelan badannya sih dia. Oke. Oke. Lanjut. Siapa yang paling sering telat nih kalau latihan? Tadi kan yang cepat, ini yang telat. 1, 2, 3. Ini cuy. Oke. Ya, ini ya. Jasmine. Kenapa nih Jasmine kok sering telat nih kalau misalnya latihan? Iya, benar. Soalnya udah jago. Kebetulan aku ini bentrok. Oh iya, bentrok ya. Iya, kebetulan aku bentrok, Kak. Jadi susah nih. Jadi ya datangnya abis kampus, Oh, habis selesai kampus. dulu dong. Ya nggak apa-apa sih, kampus duluan ya. Yap. Kampus prioritas betul. Oke, lanjut. Ini kalau yang mau menjawab pakai mic ya. Soalnya nggak kedengeran ini. Kasihan kalau misalnya ada yang nggak bisa denger ya. Kok jadi diam? Oke, lanjut. Siapa yang paling ambisius kalau tanding? Ambisius nih, kayak pengen menang terus nih. Harus juara 1 nih gue gitu. 1, 2, 3. Ini gimana ya? Banyakan mana ya ini? Ini siapa aja nih? Rian 3. Rian. Iya sih, Rian sih. Oke, Karian berarti. Kenapa nih Kak pengen menang terus? Bisa dipakai mic-nya? Pengen menang terus tuh gimana? Apakah seringan menang atau gimana? Kayak enggak guys. Oke, gimana tuh? Enggak, sebenarnya kelas ini biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Aku cuma melakukan yang terbaik. Widih. Oke. Dangdut. Iya, kayak orang bener ya. Bener. Oke, lanjut. Siapa yang paling gampang grogi sebelum tanding? Nih. 1, 2, 3. Coba dong singkat aja kenapa sih dia grogi? Ya karena kan aduh malu aja gitu loh kalau misalnya kalah atau misalnya ekspektasi orang-orang kayak ih harusnya menang. Groginya gimana nih? Beser atau keringetan? Oh enggak, kalau groginya bergetar sekujur Sekujur tubuh. tubuh. Oke. Sampai nggak bisa serve gitu kadang-kadang. Kadang kayak gitu Groginya ya. itu, iya. Kadang berat gitu ya, Kak. Oke. Selanjutnya, siapa yang paling jago servis nih? Kan pertama-tama nih pasti servis dulu nih. Ini siapa sih yang paling jago? 1, 2, 3. Ini nunjuk diri sendiri. Di sini gini. Oh, nunjuk dua, nggak apa-apa. Berarti paling jago. Kalau berarti bisa ditunjukin atau enggak nih? Mungkin nggak di sini ya, kalau di sini. Ya susah sih. Yang itu atau yang itu yang pecah? Kebetulan guys, kakak panitia yang di ujung sana juga jago tenis. Apa dia aja nunjukin ya? Oh enggak. Oh jadi Rian. Jadi aja yang bening aja ya. Iya. Oke. It's okay. Oke, lanjut. Siapa ini pasti aku tahu nih siapa yang ditunjuk nih. Siapa yang paling cerewet di lapangan? 2, 3. Udah bener banget sih. Di sini aja udah ketahuan ya. Di sini aja udah ketahuan. Udah nggak usah nanya alasannya nih, kayak udah terbukti ini. Rahasia umum. Udah kelihatan gitu. Lanjut. Siapa yang paling suka bikin rusuh suasana latihan? 1, 2, 3. Ya, itu juga sebenarnya udah tahu sih alasannya. Iya. Dawa tiba-tiba itu rusuh ya. Iya, itu rusuh banget sih. banget. Itu keras banget, Kak. Semua orang dia Abis Dawa dibuang Kenapa, Kak? Coba kasih jawab, Kak. Dari semua lubang dia baby.
Pembelaan ya, pembelaan. Oh, ada pembelaan, ada pembelaan. Jadi setiap aku mengeluarkan bau-bau yang aneh atau mengeluarkan suara-suara aneh, banyak orang yang tertawa. Betul, pahala dan pahala. Benar. Juga orang yang tahu senyum-senyum walaupun senyumnya sarkas. Tapi, bawa apa nih? Oke, bener sih. Pahala ya kayak pahala. Oke, lanjut. Ini nih, siapa yang paling suka bikin story atau TikTok pas latihan? Dua, tiga. Emang iya kak? Dua-duanya sih. Aku boleh gak sih tunjuk-tunjukkan juga, boleh kan? Ih, ikut-ikutan. J? Oke. Namanya juga buten. Buten apa tuh? Budak konten. Oh, buten. Budak konten selain jadi pelari culture, kita juga buten. Iya, betul. Oke. Selanjutnya, siapa yang paling so cool pas latihan? Aduh, tahu lagi. So cool. Satu, dua, tiga. Waduh, lu anjing. Dua orang Iya ya. sih. Dua orang itu. Tapi ini sih dia lebih paling. Lebih Sama paling. dingin. Iya. Tuh, paling cool. Udah kerasa sih. Kulkas. Emang biasanya Eva ini cool gitu ya? Kulkas. Gimana tuh? Ada di depan pintu. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir nih harus dipilih dengan ini ya excited gitu ya kayak "Huh," gitu. Siapa yang paling suka marah-marah? Satu, dua, tiga. Dia selain suka lucu juga suka marah-marah ya? Iya. Dia Dia semua emosi ada sih di lapangan. Kebetulan emang harus selalu dia divalidasi manusia emosi. kompleks kan. Berarti inside out tuh ada di diri dia ya? Iya. Coba kita belah. Semuanya itu ada, semuanya ada di aku. Jadi, Sekarang lagi apa nih kak? Dia lagi munculin apa? cheerful, lagi Oh, cheerful. cheerful. sekarang ini lagi megang. Oh, gitu. Lapangan kalau mulai capek yang merah. Iya sih, betul sih. Setuju sih, relate banget di aku. Oke, ini kan udah pertanyaan terakhir nih. Udah beres nih, boleh dong itu tunjuk-tunjuknya dikembaliin. Oh iya. Kirain bonus oleh. Enggak dong. Kecewa, Ini kecewa. jatuh mulu ya? Ini buat saya atau gimana ini? Oh, mau ngomong. Oke, selanjutnya itu boleh cepetan nggak kak? Aduh, lama banget nih. Ya. Kan seru banget nih ya kita ngobrol sama kalian. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa Undip dari berbagai fakultas yang pengen tetap berprestasi gitu, baik di akademik maupun non akademik? Mungkin ada tips biar semangat tetap menyala gitu, meskipun kegiatan cukup padat. Dan kalian juga boleh loh promosi tentang UKM kalian, kayak setiap hari apa aja, boleh join nggak atau gimana tuh? Bisa nih, satu aja deh kayaknya, dua aja deh, satu deh, dua satu. Dua. Kayaknya udah boleh deh. Aduh. Atlet sama yang itu tuh yang sebelah situ deh wakil ketuanya kali ya. Iya, betul. Ngapain? Oh iya, atlet. Siapa dulu nih? Vito dulu, Vito dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah ini bukan? Bukan. beda. Aduh, udah lama banget ini mah. Sabar nih. Oh iya. Oke, Ya pokoknya yang pengen nyoba tenis ya, pokoknya yang penting coba aja dulu, jangan coba aja dulu gitu ya. yang penting coba aja dulu. Coba aja dulu pokoknya. berarti. Coba aja dulu pokoknya deh. Jangan grogi pokoknya deh. Jangan grogi deh, pokoknya kan nanti juga dilatih dong pastinya. Betul. Terus sekarang bagian promosinya nih, atau bagian motivasinya juga boleh buat wakil ketuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Oda Hossein. Ya, sama-sama. Amis. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin baru tahu dari teman atau dari sosmed tentang UKM tenis, kita itu setiap tahun ngadain oprek dan biasanya durasi oprek itu kita sekitar 1 minggu. Tapi kalau misalnya masih banyak yang pengen join, masih banyak request, kita biasanya bakal ngadain extend oprek Kak gitu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman yang masih bisa penasaran, mungkin bisa DM Kak, kira-kira info extend oprek itu kapan lagi ya gitu. Oh, berarti DM IG-nya apa tuh? Tenis? Itu UKM Tenis Undip. Oke. Di bawah sini. Aduh, yang ngedit susah banget nih. Oke, coba ya kasih tahu aja di bawah sini gitu. Kalau nggak ada di bawah, bisa lah kalian effort buat nyari sendiri gitu. Itu setiap hari apa aja Kak?
Oke, jadi latihannya itu setiap hari Senin, Jumat, Sabtu, setiap jam 3 sore sampai jam 6 sore. Berarti ini kan hari Sabtu. Berarti hari ini kalian latihan? Yoi dong, kita Ya, habis ini langsung ciao. Langsung ciao. Berarti panitia-panitia juga diajak dong. Boleh Ya, datang. ini panitianya agak loyo ya. Boleh dong ketepuk tangannya nih. Oke. Udah nih, itu aja berarti. Udah selesai? Atau ada yang mau nambahin? Dari Kak Yuna? Pokoknya jangan lupain aku. Jangan lupain aku. Pokoknya semangat terus. Bisa nggak bisa, coba terus. Iya, oke. Bagus nih. Semangat Pasti bareng-bareng. nih lengkap Semangat banget nih bareng-bareng. insight dari UKM Tenis Lapangan Undip hari ini, dari cerita latihan, pengalaman berorganisasi, sampai gimana ilmu psikologi itu bisa bantu mereka menjaga mental dan fokus di lapangan gitu. Kita tuh jadi makin paham gitu kalau olahraga itu tuh bukan soal fisik tapi juga soal mental gitu. Terima kasih banyak buat UKM Tenis Lapangan Undip telah hadir di podcast kita kali ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus berprestasi, dan jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye Sobat Pop!